di para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus organisasi keagamaan Islam yang kita hormati, pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus Muhammadiyah, beserta seluruh jajaran banomnya masing-masing yang hadir di acara ini ataupun yang berada di siaran Zoom. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim yang mewakili, dan yang sangat kita hormati secara bersama-sama, kita cintai Bapak Bupati Kabupaten Jepara yang malam hari ini alhamdulillah memberikan ruang bagi kita bersama-sama untuk memperingati, menyongsong peringatan Nuzulul Quran. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita sudah lama sebenarnya di Kabupaten Jepara ini ada sosok yang menginspirasi gerakan emansipasi dan perjuangan anak manusia di zaman Belanda, yaitu yang dikenal dengan Ibu kita Kartini, yang kemarin satu minggu yang lalu kita peringati. Ada satu rangkuman kegelisahan yang ditulis dalam surat yang akhirnya dikumpulkan dalam sebuah rangkuman Habis gelap terbitlah terang. Sebuah momentum kegelisahan yang luar biasa, yang ternyata habis gelap terbitlah terang itu diilhami oleh satu ayat Al-Quran yang saya lupa itu surat apa dan ayat berapa, tapi bunyinya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Tidak tahu itu surat apa itu. Al-Baqarah kata singgi. Kula niku kadang nek ngaji niku ora perlu nggone. Ngerti ayate, soalnya neng pondok itu jarang, terus Quran seberapa ayat berapa itu jarang. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi yang akan mengeluarkan dari kegelapan menuju yang terang benderang. Dan itu menjadi kalimat yang sangat populer baik dalam pidato maupun MC. Itu populernya luar biasa. Ketika seorang MC menyebutkan, semoga sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman yang gelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Itu kita tidak tahu sekarang, kalau orang pidato tadi saya nggak dengar tadi. Kalau dulu itu kayaknya kalimat wajib. Lomba pidato kalau nggak pakai itu nggak menang. Itu dulu. Itu sesungguhnya adalah kalimat yang sangat dikenal, bahkan menginspirasi ibu kita bersama, yaitu ibu kita Kartini, sampai zaman milenial. Nah ini minadh dhulumati ilan nur, ini dari kegelapan ke zaman terang.
Nah itu sama dengan kegelisahan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu juga gelisah. Tapi tidak ada jawaban. Dalam pandangan Rasulullah, situasi masyarakat waktu itu menggelisahkan. Semua berebut perempuan. Kalau ada yang cantik pasti diperebutkan. Tapi kalau ada anak lahir perempuan dibunuh. Itu ini orang jahil benar, jahiliyah, orang bodoh. Jadi selalu berharap ada perempuan cantik, bahkan sampai bunuh-bunuhan gara-gara perempuan. Tapi kalau ada anak lahir perempuan dibunuh. Nah terus tukule perempuan dari mana kalau dibunuh? Itu bodoh. Kemudian orang menyembah sesuatu yang dalam pandangan waktu itu menurut Rasulullah nggak ada manfaatnya, nggak memberikan madharat apapun. Kalau nggak nyembah, kalau nyembah juga nggak ada manfaatnya. Nah ini apa? Itu kegelisahan. Bahkan semenjak Nabi Ibrahim kegelisahan itu ada. Nabi Musa juga mengalami kegelisahan yang sama. Nah kegelisahan itu menghasilkan satu sikap hidup buat Rasulullah. Itu naik ke atas gunung. Kalau orang kita menyebutnya bertapa gitu, mungkin Mbah Wali Nyamplungan di Karimun itu bertapa. Nah sampai satu ketika zaman 90-an itu ada intelektual di Jogja itu mengatakan ada kemungkinan Rasulullah itu keturunan Jawa karena suka bertapa. Nah yang biasa bertapa itu orang Jawa. Tapi saya bilang waktu itu nggak mungkin. Jadi bukan karena keturunan orang Jawa, karena memang orang Arab itu sendiri juga suka bertapa. Buktinya apa? Punya bahasa bertapa, yaitu tahannus atau kholwat. Kalau punya bahasanya itu berarti punya kebiasaannya. Nah bahasa tahannus itu bahasa yang lazim di sana, yaitu naik ke atas bukit menyepi menyendiri, dan ketika sudah menyepi menyendiri disebut kholwat. Nah itu kalau punya bahasanya berarti punya kebiasaannya. Kalau tidak punya, kok impor, berarti bahasanya tidak pernah berubah. Contoh, orang Indonesia ini nggak punya binatang tinggi yang lehernya blonteng-blonteng kayak kasur gitu, yang bisa menjangkau hampir 25 meter. Nah, enggak punya. Itu orang Afrika punya, orang Arab punya. Mereka menyebut zarofah. Nah karena hanya sana yang punya, ketika barang itu masuk ke sini, orang sini patuh dengan bahasa sana, menyebut jerapah. Orang Eropa patuh dengan bahasa zarofah dengan jerefa. Sama. Orang Arab juga patuh. Mereka nggak punya rambutan. Yang punya rambutan orang Indonesia. Maka kemudian ketika sampai sana ya tetap disebut rambutan, nggak disebut syariah itu enggak. Nah ini. Mereka nggak punya pepaya. Makanya ketika pepaya sampai sana patuh dengan babaya. Nah, begitu juga Rasulullah ini bertahanus. Orang Arab punya bahasa kholwat, bahasa tahanus. Berarti sana punya kebiasaan. Nah, kegelisahan Rasulullah itu kemudian didatangi oleh malaikat Jibril.
Dan ketika malaikat Jibril datang, ya tidak kemudian Rasulullah langsung, oh terima kasih Jibril, kau telah datang memenuhi permintaanku. Enggak, Rasulullah lari. Itu artinya apa? Bahwa sejarah Tuhan yang sebelumnya itu tidak terlalu dikenal di Arab. Sejarah tentang malaikat yang turun membawa wahyu yang ada dalam tradisi Yahudi, yang ada dalam tradisi Nasrani, ini tidak dikenal sebelumnya. Yang dikenal di Arab itu ya ahli syair dan kahin atau dukun. Makanya ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril, lari Rasul. Besoknya naik lagi, datang lagi, lari lagi Rasul. Sampai yang ketiga akhirnya malaikat ini kalau lari terus ini pesan ini nggak nyampe. Pesan ini nggak nyampe. Akhirnya dengan tanpa pemberitahuan sebelumnya langsung dipegang pek gitu aja. Wakal pek itu Iqra. Ada Isa aku. Iqra. Ya karena nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ya langsung di-share it itu aja sama malaikat. Bahasanya kan langsung di-share it itu. Tancapin aja langsung. Nah itu. Nah dari cerita ini sebenarnya adalah menggambarkan bahwa masyarakat Makkah sebelumnya tidak mengenal cerita tentang agama Samawi sebelumnya. Makanya yang mengerti persis ini, bahwa ini peristiwa terjadi ketika disampaikan kepada Siti Khadijah juga nggak ngerti itu apa. Jadi jangan dipahami ketika Quran itu turun langsung Rasulullah itu, oh, terima kasih ya Jibril, apa yang kau bawa dari Tuhanku. Nah, menakutkan, pedang hitam gitu, mau pegang tak Iqra. Nah, yang mengerti peristiwa itu adalah kebenaran, itu adalah orang Nasrani, namanya Waraqah bin Nufail. Yang ngerangkep, ya pendeta, ya menurut beberapa orang ya dukun, ya apa, merangkep. Karena nggak ngerti. Situasi sosialnya mungkin kan. Nah itu makanya akhirnya Quran itu ketika turun, bukan cuma Rasulullah, bahkan masyarakat ini menganggap ini dari mana? Kalimat-kalimat ini dari mana? Karena peradaban tertinggi waktu itu adalah peradaban sastra, bersair. Jadi Rasulullah nggak ngerti, tapi orang Arab ini dari mana? Maka ada yang menyebut Rasulullah ini kesurupan, apa? Tapi ketika Rasulullah menyatakan diri, aku dapat wahyu, aku diperintah oleh Allah, yang konsepnya adalah seorang nabi dan rasul, orang Arab juga nggak ngerti siapa itu nabi, siapa itu rasul. Orang Arab itu pagan, penyembah berhala. Dia nggak ngerti nabi itu apa, rasul itu apa. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan, yang orang nggak percaya, orang Arab. Karena yang mengerti konsep nabi dan rasul itu orang Filistin waktu itu dan orang Madinah. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani itu ada di Madinah, ada di Palestina. Orang Mekah nggak ngerti, pagan. Satu contoh seperti inilah. Saya diundang ke Jepara sama Pak Bupati. Orang Jepara sudah punya konsep tentang kiai, tentang ulama. Walaupun bentuk saya rambutnya panjang gitu. Tapi konsep ulama, konsep kiai sudah dipahamkan oleh orang-orang sebelum saya bahwa ini adalah pengemban misi-misi kenabian, pewaris para nabi. Maka ketika saya datangnya disambut, duduk sama Pak Bupati, dikasih mic. Ini yang berjasa siapa?
Ya orang-orang sebelum kita yang mengajarkan bahwa di dunia ini ada orang-orang yang mengemban misi-misi yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dan kemudian diwarisi oleh yang disebut ulama. Loh, makanya sudah tidak ada masalah. Lah di Irian sana seandainya saya datang, orang Irian tidak mengerti konsep kiai, tidak ngerti di pedalaman sana itu. Seandainya saya datang, mereka juga nggak mengerti bahwa saya itu kiai. Mungkin dianggap tim pemburu babi. Loh iya, karena tidak ada pelajaran sebelumnya. Nah orang Mekah itu tidak punya konsep Nabi itu apa, tidak punya. Makanya begitu Rasulullah mengatakan diri Nabi setelah mendapatkan wahyu, ya orang Arab, Nabi apa? Bahkan ketika Rasulullah menerima wahyu pun Rasulullah belum mengerti bahwa Rasulullah itu adalah messenger. Atau orang yang dikasih tugas untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Dan bahwa yang menyampaikan itu adalah Jibril. Yang mengerti adalah orang yang punya konsep kenabian yang sudah diajari oleh Nabi yang sebelumnya. Yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi makanya ketika kita melihat ada perlawanan, ada penolakan, itu sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang lumrah. Makanya Rasulullah punya bekal Al-Quran. Yang disadari oleh ahli-ahli syair, ini tidak mungkin karya manusia. Ini karyanya sopo, mereka juga nggak ngerti. Makanya mereka suka menandingi ayat itu. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, tandingi dengan al-filu mal-fil. Gajah, apakah gajah itu? Ditandingi. Bahkan bagi orang-orang yang tidak mengerti konsep Nabi, maka dia punya merasa layak sebagai Nabi. Kan gitu. Nah, ini mendudukkan turunnya Al-Quran di tengah masyarakat pagan. Sehingga penolakan, sehingga perlawanan itu menjadi sesuatu yang akan menjadi segojangannya Kanjeng Nabi itu. Peristiwa harian, karena tidak punya konsep Nabi, tidak punya konsep Rasul, itu tidak punya. Nah itu bukan sesuatu yang mudah ketika Quran itu turun kepada Rasulullah. Makanya Iqra bismi rabbika, bacalah dengan atas nama Tuhanmu. Konsep Rob itu, Tuhan itu juga bukan sesuatu yang mudah dipahami oleh orang Mekah. Oleh orang Mekah, karena Rob ini tidak ada wujud. Sementara ribuan tahun di sana itu Tuhan itu ada wujudnya, ada patungnya. Ketika konsep Rob ini diturunkan kepada Rasulullah untuk dijelaskan kepada orang Mekah, ini juga bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami. Gitu. Orang Jawa lebih mudah memahami Ratu Adil, karena sudah pernah ada yang menjelaskan tentang Ratu Adil, tentang Mahdi. Apa? Tapi konsep Rob, Tuhan yang melingkari segala kehidupan, itu bukan sesuatu yang mudah dipahami, karena orang Mekah waktu itu Tuhannya terperinci. Ya ada Tuhan Lata, kehendak ini ke Tuhan Lata, kehendak ini ke Tuhan Uzza. Jadi Tuhan itu terdivisi, tidak kemudian menyeluruh, itu tidak, tapi terdivisi. Uzza, Manat, Hubal, Lata gitu. Jadi kayak orang bawa proposal gitu, langsung ke kabak mana. Tuhan utama itu tidak dikenal oleh mereka.
Nah, makanya turunnya Al-Quran itu membedah situasi sosiologi, situasi antropologi, dan situasi teologi yang tidak mudah dipahami oleh orang Mekah. Gitu. Makanya juga nggak mudah sesungguhnya memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu turun di tengah situasi sosiologi, antropologi yang demikian rumit. Maka Quran itu ada asbabun nuzul, ada ulumul Quran, panjang. Jadi Al-Quran itu bukan teks-teks yang tertulis seperti plang jalan, itu enggak. Plang Jeporo, Melonggo gitu. Yang dengan mudah bisa dipakai Melonggo, Jeporo gitu. Tapi Quran diturunkan untuk membedah situasi yang demikian rumit. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu tidak bisa dipahami waktu itu. Manusia kok min 'alaq kok. Itu tidak mudah. Manusia dari segumpal darah manusia ya metu brojol gitu. Bagi orang Mekah nggak ada kok min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Oh, itu aja udah sulit dipahami oleh orang Mekah. Sama juga dengan sulit menjelaskan waktu itu bumi itu bulat, itu juga susah. Nah, makanya Al-Quran ini begitu rumit sebenarnya ketika turun untuk membedah situasi. Dia tidak rumit ketika dibaca, memang tidak rumit. Ketika dibaca ya nggak rumit. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak sulit ketika dibaca. Tapi ketika Quran dipahami sebagai sebuah konsep besar yang akan merubah sebuah sistem yang sudah sekian puluh tahun menjadi problem sosiologi, menjadi problem antropologi. Ini tidak mudah. Nah, itu bedanya kitab suci itu di situ. Kitab suci itu di situ. Bedanya di situ. Menjadi guidance buat manusia untuk berjalan dalam situasi yang predictable maupun yang unpredictable, yang bisa diprediksi maupun tidak bisa diprediksi, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang terlihat ini depan mata ini anggur. Gitu. Ini anggur nih yang terlihat ini. Makan ya anggur, nggak dimakan ya anggur. Tapi yang tidak terlihat itu apa? Ini ada sedekah, ada pahala. Ono sedekah, ono pahala. Dan dari sini ini bisa menjadi sebab surga atau neraka. Lalu sini ora ketok. Sing ketok iku anggur. Lah itu Quran. Harus mampu menghadirkan sesuatu yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini pengajian. Yang nampak Pak Bupati, saya, Pak Kapolres, semua lengkap. Ini yang nampak. Tapi Al-Quran menjelaskan ini ada malaikat-malaikat yang sedang bersyukur ya Allah, wong Jeporo ngaji. Tapi di sini juga ada jin-jin, setan-setan. Oh, mulai, turu, ngantuk. Ini Quran. Ini gitu. Di sini nih, yang mampu
menjelaskan, ini ngaji. Provokasi, itu jik malaikatnya. Wah, apik terus no Gus, ngaji Gus, terus. Setan nih, mandeko. Dan itu nggak berhenti itu, nanti sampai ketika saya pulang, tidur di kamar, iblisnya masih pengipasi. Ayo. Wah, akhirnya dikipasi ulun terus. Di situ ada nanti. Tiba-tiba kemudian, orang aku ora diundang orang Pak Bupati. Aku kok lu. Itu bisa tumbuh nanti ketika saya tidur di dalam kamar. Dan itu yang akan menghapus ini semua. Lagi Quran menjelaskan itu. Maka jangan sekali-sekali memahami Quran itu dengan satu yang sederhana seperti tekplang gitu. Nah, sekarang itu banyak yang seperti itu. Maca Quran ya nek mocon. Bacalah gitu. Makanya santri itu ketika membaca Al-Quran, selain membaca, itu mengikuti dengan disiplin ilmu yang demikian rumit. Agar apa? Agar Al-Quran yang demikian kuat kalamullah ini mampu menjadi bagian dari guidance manusia untuk pulang kembali kepada Allah, menjadi konsep perubahan besar di dunia. Makanya nggak serta-merta dengan mudah. Makanya saya kadang itu komplain. Ini terus terang ini Pak Bupati misalnya, itu sering komplain. Sekarang itu orang begitu merasa baca Quran bisa, langsung kemudian dia praktek ini karena ayatnya tahu, ini ayatnya, ayat sekian, bunyinya sekian. Kalau ini begini, belum tentu. Makanya saya itu kadang cerewet. Kalau kamu disiplin ilmumu tidak di situ, jangan bunyi. Itu kan sama dengan saya. Ketika seandainya kemudian saya harus menghafalkan teori kedokteran bedah, saya bisa baca, nggak terlalu lama lah. Teori bedah kedokteran itu mungkin saya bisa hafalkan dalam waktu 2 malam. Ketika saya dites itu mungkin saya bisa jawab. Ini loh bunyinya, bahwa bedah itu begini. Tapi begitu saya masuk ke ruang bedah, pasti mati itu tak bedah. Iya, itu mesti mati gue tak bedah. Nah, akhir-akhir ini kenapa kemudian orang rame sekali? Oh ini ayatnya. Tapi tidak menghasilkan satu hal yang teduh, yang menghantarkan manusia pada pengertian-pengertian dasar, bagaimana hidup bersama. Tapi dia menjadi bagian dari alat provokasi. Ini kan lagi ngetren. Milih presiden, ini ayatnya, akhirnya patuh. Nah ini makanya tidak mudah. Dia bagian dari sebuah perubahan besar. Jadi Al-Quran itu turun untuk melakukan perubahan besar. Ini tidak serta-merta dan tidak sederhana. Ayatnya ini. Nah ini yang mungkin menjadi refleksi kita bersama terhadap Al-Quran. Ada ulama yang membaca Al-Quran, ini menemukan rahasia-rahasia besar yang akhirnya dirangkum dalam satu kitab besar. Itu hanya ketemu ayat kecil gitu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Melahirkan satu kitab besar. Yang itu kitabnya kemudian dikenal dengan kitab Samsul Ma'arif. Mau itu besarnya. Itu cuma dari walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Lah ini ikra bismi rabbika. Sebut dengan nama Tuhanmu. Nah, nama Tuhan itu terangkum yang ada di dalam Al-Quran itu aja 99 yang dikenal dengan Asmaul Husna.
Itu membaca mulai dari situ aja kita sudah butuh pengertian-pengertian yang sangat besar. Apalagi ketika kemudian kita membaca ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Membaca ayat itu aja kita sudah punya pengertian yang cukup besar. Bagi beberapa ulama kemudian melahirkan disiplin menyebut asma Allah. Itu baru masuk dari situ aja sudah. Menyebut asma Allah. Maka kemudian orang ada yang kemudian apa-apa Bismillahirrahmanirrahim. Minum Bismillahirrahmanirrahim. Jalan Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru satu. Menjalankan disiplin apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebut asma Allah. Menjalankan satu itu sampean wis mlebu swarga iku. Membiasakan satu menyebut asma Allah. Arep ini bismillah, arep ini bismillah. Orang mungkin gaple kok Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang kalau terbiasa aja menyebut asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, 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 itu dia akan dijauhkan dari kebiasaan buruk. Karena setiap akan melakukan sesuatu pasti keluar kalimat Bismillah. Begitu harus melakukan elek, harus Bismillah, mau ora mundur deh. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bahwa Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Berarti kita berbicara tentang peradaban yang akan dibangun oleh Al-Quran. Karena kitab-kitab sebelumnya ini sudah menjadi bagian dari peradaban besar yang sebelumnya. Taurat itu sebelumnya menghasilkan sebuah peradaban besar ketika dibaca oleh orang-orang Yahudi, menghasilkan peradaban gede, peradaban yang mampu meruntuhkan kekuatan Fir'aun. Zabur, kitabnya Nabi Daud, menghasilkan sebuah disiplin keilmuan yang sampai hari ini ketika dibaca oleh pengikutnya menghasilkan ilmu tentang logam yang tidak pernah ada habisnya. Makanya sampai hari ini yang menguasai perbendaraan logam itu ya orang Yahudi. Karena orang Yahudi pegangan kitab Zabur. Nah, Nabi Daud itu ahli logam dunia. Logam dipegang-pegang gini, ini bisa jadi baju. Makanya simbol bintang besarnya orang Yahudi dikenal dengan simbol bintang David. Dan dari kitab dia menghasilkan disiplin keilmuan dipertemukan dengan Taurat. Itu menghasilkan peradaban besar yang hari ini membangun Eropa itu. Yang demikian gede itu. Eropa bangkit itu dari peradaban Zabur dan peradaban Taurat, termasuk juga peradaban Injil. Sehingga jangan heran kalau sekarang orang mengatakan ini Yahudi lah, ya memang eranya Yahudi, eranya logam. Ini muncul seperti ini juga era logam. Era logam. Ini tidak tahu logam diputer-puter di dalam pelungkur gitu. Itu menghasilkan sinyal. Yang dulu yang harus melakukan pertemuan logam sampai menjadi sinyal itu para wali. Para wali download itu. Kalau Rabbuna Allah itu mustaqim download begini sampai kemudian bisa zoom wali itu. Sunan Ampel ada di Surabaya, Sunan Bonang ada di Tuban, Sunan Gunung Jati di Cirebon, Sunan Kudus ada di Kudus, Sunan Kalijaga itu bisa melakukan pertemuan jarak jauh, tapi zoomnya dilakukan di Pamijahan sana. Nah, ini oleh orang-orang teknologi Zabur
Teknologi Taurat ini yang dipegang oleh orang Yahudi itu logamnya dirubah jadi pelengkur gini, welok itu sampai lihat itu melungkur gitu. Itu akhirnya orang tidak lagi kemudian harus begini, gitu. Tapi cukup beli kuota. Cukup beli kuota. Dan dihubungkan dengan harddisk besar namanya Zoom. Sementara pada saat yang sama tentang harddisk besar itu sudah pernah diperlihatkan oleh Allah ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Harddisk itu namanya Lauhil Mahfuz, di mana seluruh dunia ini dikontrol oleh satu kotak namanya Lauhil Mahfuz. Orang Yahudi Nasrani juga punya kotak yang mengatur dunia, namanya Tabut Sulaiman. Orang Eropa juga punya konsep tentang kotak besar dunia yang namanya kotak Pandora. Dan orang Jepang juga punya konsep kotak yang mengatur dunia, namanya kotak Doraemon. Jadi kotak-kotak itu sudah tergambar semua dulu sebelumnya. Dan itu akhirnya kemudian dijadikan turunan-turunan pengetahuan yang akhirnya sekarang kemudian kita nikmati secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Nah, ini kalau kita berbicara tentang Al-Quran, berhadapan dengan kitab-kitab yang sebelumnya sudah dilakukan oleh umatnya, membangun peradaban di keyakinannya masing-masing. Nah, akhirnya kan kita juga ditantang ketika berbicara tentang Al-Quran sebagai sumber pengetahuan, ketika Quran berbicara tentang sumber agama, ketika berbicara Quran sebagai sumber peradaban, bagaimana kemudian terjadi proses transformasi minad dzulumati ilan nur, dari yang gelap menuju terang benderang, yang diterjemahkan oleh Thomas Alva Edison dengan bikin bola lampu, yang diterjemahkan menjadi mesin diesel ini apa. Nah, ini terjadi. Dan itu diakui oleh mereka. Sistem dunia mereka akui, mereka buat. Sistem finansial dunia yang sekarang kita pakai, perbankan, itu dikembangkan oleh keluarga Yahudi kecil namanya keluarga Rothschild Rockefeller, yang akhirnya menyimpan uangnya dan dalam satu konsep perbankan yang sekarang kita pakai di seluruh dunia, basisnya ada di Wall Street Amerika dengan satu bank besar namanya Bank Devisa New York, yang itu mempengaruhi fluktuasi seluruh uang dunia. Dan untuk yang gede-gede, nah sementara kita ini untuk hal-hal yang paling dasar aja kita ini berdebat. Oh, kita ini berdebat luar biasa. Quran yang dirangkum secara tauqifi, yang kemudian kita kenal dengan mushaf, kita baca aja berdebat dan menghasilkan perdebatan yang nggak ada ujungnya. Padahal itu lagi mau cocok gitu. Quran pertama namanya Fatihah. Fatihah pertama Bismillah. Mau cocok ya kita berdebat dengan habisnya. Ya kan? Loh, mau cocok itu lah. Iki Bismillah iki banter apa? Apa alon? Ngono. Kayak Muhammadiyah mbek NU beda pun di sing Muhammadiyah. Gitu. Kayak Muhammadiyah, ora ono ngono iku wis beda. Urung ketambahan sing anyar-anyar malah bismillah ilang. Ya, iki NU Muhammadiyah kan wis iki bismillah ora ngono. Iku wis sing siji terus sing siji ora ngono ribut. Padahal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ketika dihadirkan bismillah, sebut asma Allah.
Nah, salah satu yang kemudian mempertahankan bagaimana konsep bismillah itu adalah ulama-ulama tarekat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang kalau itu kemudian dijadikan prinsip kehidupan, itu menghasilkan sebuah tata nilai kehidupan yang luar biasa adem, luar biasa teduh. Sebut asma Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu. Sebut asma Allah. Nah, begitu ini diilmoni gitu kan. Tadi kan bismillah, ini diilmoni. Bismillah. Ini pertama kali yang disebut itu Ar-Rahman. Ini adalah konsep dasar kehidupan bersama yang berbeda dengan sekian perubahan, dengan sekian proses. Itu kalau dimaknai, itu dari situ aja cukup sebenarnya. Sebut asma Allah, Ar-Rahman. Ini cara kiai ini welas asing dalam dunia lan akhirat. Jadi Allah itu belas kasihannya di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Ar-Rahman itu adalah asma Allah yang melingkupi seluruh kehidupan, yang tidak membeda-bedakan ciptaan. Semua ciptaan berada dalam ruang yang namanya Ar-Rahman, diliputi oleh Ar-Rahman. Singo, celeng, wedhus. Itu bahasa singo, gampang ini singo, celeng, wedhus itu. Iki menungso. Singo itu dalam liputan Ar-Rahman itu bebas. Dia makan celeng ya enggak apa-apa, makan kutik, wedhus ya enggak apa-apa, makan menungso ya ora apa-apa. Nggak apa-apa, dia makan manusia, dia makan celeng, dia makanan dalam Ar-Rahman, nggak ada masalah. Karena semua adalah dalam belas kasihannya Allah. Tapi manusia kan berpihak. Nono celeng mangan apa, singo makan celeng, syukur mati yo. Ketika singo makan kambing, masya Allah kasihan. Padahal di dalam wilayah Ar-Rahman, kabeh yo welas asih. Makanya jangan heran, manusia ini jangan merasa paling super. Di hadapan lalat sama aja kita itu dengan teletongnya sama. Lalat itu nggak peduli teletong itu ya diinjak-injak apa, tahe ya diinjak-injak, muka ya diinjak-injak, nggak ada peduli dia. Di hadapan virus ya manusia sama aja, nggak ada bedanya. Babi ya dimakan virus, manusia ya dimakan virus. Di hadapan penyakit itu sama aja. Jadi semua mendapatkan haknya masing-masing. Loh, makanya semua yang di dunia ini pasti dalam wilayah Rahmannya Allah. Yahudi ning donya ya berarti dapat belas asihnya Allah. Nasrani kok di dunia ya dapat belas asihnya Allah. Loh, makanya dalam konsep Ar-Rahman bisa saling berbagi. Ini pengajian yang kita berbagi dengan orang Jepang yang agamanya Shinto. Untuk urusan apa? Urusan make. itu mengatur kehidupan yang orang slow, nyantai, nggak ada dokter ngotot itu biasa. Kita kan di pengajian ini berbagi sama Cina. Buktinya apa? Nah itu rokok itu. Rokok. Lungo haji, pergi haji, berbagi sama orang Yahudi. Untuk urusan apa? Urusan naik pesawat. Dan ini menghasilkan konsep manusia yang tidak itu. Makanya ulama-ulama ini kekeh kadang. Bonek mau coba Fatihah bismillah itu hilang. Kenapa? Karena bismillah hilang kok kehilangan konsep Ar-Rahman. Mula kadang wong nek maca Fatihah bismillah ilange kaku nek ora umum.
Apa-apa salah, apa-apa salah. Sampe delok agrono wong apa-apa salah ngono ya. Delok maca Fatihah kadang ra ning bismillah. Gitu. Itu menghasilkan konsep yang sederhana. Orang kok yo Cino pateni hilangan. Lah nek Cino mati lu kok kabeh. Sing nuku mbakone wong Temanggung sapa? Untuk sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya. Sesuatu yang sederhana. Kita butuh semua orang dalam kehidupan. Itu. Makanya ini kalau dasar ini jadi pahami. Itu akan menghasilkan sebuah prinsip kehidupan yang landai. Yang penuh pengertian, saling bertoleransi. Karena semua sedang mendapatkan belas kasihan Allah yang di dunia ini. Jadi tidak kok kemudian hancurkan Yahudi, ngelangi kita. Lu nggak haji nih. Bahkan ketika pemerintah Saudi menyambut Duyufur Rahman, menyambut tamu-tamunya Allah, itu keinginan pemerintah Saudi adalah apa? Jangan sampai tamu Allah ini terlantar. Jangan sampai tamu Allah ini tidak keurus. Untuk kebutuhan itu, pemerintah Saudi manggil orang Amerika yang kadang pakai katoknya segini, auratnya kemana-mana, tapi panggil di sini. Ente bangun hotel untuk nyambut tamu ini. Siapa dia? Si Paris Hilton. Bangun hotel Hilton. Apa tamu Allah ini capek, pengen minum yang lebih bervariasi, tidak zam-zam terus. Dia panggil Coca-Cola, panggil Pepsi, panggil Sprite. Makanannya bukan kemudian kebuli, bukan cuma daging unta, panggil McD, panggil Kentucky. Kok misalnya mereka ngerti, so panggil mbok berek itu mereka. Atau panggil pindang serani gitu. Dalam wilayah ini kemudian tidak kemudian ini panganan ini kafir udah. Bank haram. Karena bank ini punyanya orang Yahudi, banknya haram. Ini ya men bisa bermasalah. Lebih lu mau kaji gimana? Mau pergi kaji itu pakai bank. Pilotnya 40 juta ya enggak mau. Termasuk orang baca Quran itu juga pakai bank, karena percetakan Quran pasti utang bank duluan sebelum dibeli oleh Depak. Itu Ar-Rahman yang punya belas kasihan di dunia dan di akhir. Ngono itu kalau kita bisa santai, ngaji, mburine backgroundnya iku sing gawe wong Jepang itu, mbok mereka Sony apa gitu. Ini asli Jepara, ya godhong. Kayak zaman dulu itu, ini lo godhong asli Jepara. Tapi bahwa Al-Quran juga menyampaikan sesuatu yang nggak nampak di hari ini. Apa? Ar-Rahim. Ar-Rahim wong ketok dino iki wong itu belas kasih akhirat blok lah akhirat iki ning ndi sing nang kono. Ora ketok, ngimpi wis durung gitu loh kita itu. Makanya Ar-Rahman kemudian dijelaskan alhamdulillahi rabbil alamin. Ora rabbil amrikiyin. Betul, bukan rabbil indonesiyin, tapi rabbil alamin. Lah maka dibaleni lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya Ar-Rahman itu ya Rabbil alamin, pangerane wong alam kabeh. Lah apa meneh wong Jawa anggere wis muni wong itu apa-apa wong. Seluruh, jadi wong itu semesta, bukan menungso tok. Wedhus iki ya wong nek orang Jawa. Ya wedhus nek nggih wong ta nggih. Kalau wong Jawa itu wedhus ya wong. Apa sawahmu kok pageri yo. Oh mau dipangan wedhus. Ah wong wedhus ora dijancang. Wedhus ya wong. Jadi orang Jawa itu ketika memaknai Rabbil Alam ini pengirannya wong. Kalau bahasa Arab kan bahasa Indonesia kan Tuhan semesta
alam. Tapi nek wong Jawa lu pangerane wong alam kah? Kabeh wong Jawa nek wis muni wong, itu semesta iki wong. Ono bocah ngene iki ngopo? Delok srengenge, wong srengenge kok mbok delok. Lho, tekan telek ya wong. Apa dipel? Teleki pitik, wong pitik, wong telek. Lho, apa wong krupuk ya wong. Mencret, oh lah kerupuk entek sablek lah, wong kerupuk caplek kok dinten, wong kerupuk. Itu loh. Nah, itu makanya nggak mudah. Karena apa? Ar-Rahim itu rono, ira ketok piye. Nah, Ar-Rahim itu sapa? Kan gitu. Itu adalah future, masa depan, future world. Jadi lakukan Halloween ini, dunia masa depan ini tidak kelihatan. Karena apa? Ar-Rahim itu maliki yaumiddin. Rojone dino kiamat sembol iku sesuk bentuke kaya ngopo wallahu alam. Kiai-kiai rapate mikir kiamat iki kapan rapate dipikir. Kenapa? Wong mati bareng-bareng kowe kok dipikir. Kok kiamat yo ijen ngono yo mikir. Wong iku bareng-bareng mabruk mati kabeh. Gitu. Malik yaumiddin. Itu hari kiamat engko ono dajjal ono apa. Tapi sekarang ini kiamat itu menjadi ilmu. Yang akhirnya kemudian jadi seperti ramalan orang. Padahal ini sudah dijelaskan, kamu nggak ngerti kapan datangnya. Tanda-tandanya itu begini, tapi itu juga bukan tanda-tanda yang pasti gitu. Hari ini tafsirnya beda-beda. Dajjal itu akan muncul di menjelang kiamat. Tapi karena wis dipikir dino iki, akhirnya menghasilkan bahwa Dajjal itu Amerika, Dajjal itu dolar, macam-macam. Akhirnya Dajjal itu sopo ngono. Akhirnya terus Kiai Said diarani Dajjal, diarani apa? Itu kenapa? Ya karena Ramaya mikir, itu konsep masa depan. Tanggal 15 Ramadan akan ada asteroid, awas. Delik kabeh wis sing didol bandane karena takut ada asteroid. Ternyata yang nggak jadi tahun kemarin, tanggal 15 Ramadan hari Jumat nggak jadi. Terus Sungai Tiberias mengering. Nah, Sungai Tiberias, Danau Tiberias itu mengering ya dari dulu, kalau lagi airnya kurang ya ngering. Tapi mengering yang dimaksud tanda-tanda kiamat itu besok ketika seluruh kaum muslim itu perjalanan menuju Makkah Madinah, kehausan, teringat ada Danau Tiberias, begitu bergerak ke sana airnya kering. Karena apa? Diminum sama Ya'juj Ma'juj. Akhirnya kemudian ini orang ramai sekarang sampai ahli kiamat. Sampai akhirnya kemudian akan ada khilafah. Rawame khilafah kemarin itu, ayuh kono. Ini adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Oh ini padahal khilafah Riyah, khilafah Hizbut Tahrir. Tapi ben ketok keren itu bagi tanda kiamat, terus menyebut bagian dari kiamat. Akhirnya ahli kiamat, ustadz ahli kiamat ono. Bisa dibahas kiamat, Dajjal. Wis diwedeni corona, diwedeni kiamat. Ya kenapa? Mengambil ini menjadi sebuah disiplin. Sementara ini adalah masa depan. Maliki yaumiddin itu masa depan. Terhadap Maliki yaumiddin songsong dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Songsong dengan ibadah. Nah, ibadah itu apa? Kan gitu. Ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah, ada yang disebut ibadah mahdoh. Itu ketentuannya ono. Napa kowe? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu capaian ibadah. Tapi ibadah sendiri itu apa? Ibadah itu sendiri adalah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah seolah-olah engkau lihat Allah. Tapi kalau kau nggak lihat Allah, yakin Allah itu lihat engkau.
Jadi ibadah itu pada dasarnya adalah seolah-olah kita berhadapan dengan Allah. Itu yang disebut dengan ihsan. Konsep husnudzon manusia kepada Allah karena manusia berhadapan dengan Maliki Yaumiddin. Lu tidak ada yang tahu. Husnudzon seperti dilihat. Lu makanya kan dalam pelajaran dasar bagaimana kita memahami akidah itu kan, kita diajarkan tentang abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrohimin ta'imil ihsani. Jadi kita mulai dengan bismillah, menyebut asma Allah. Nah, asma Allah ar-Rahmani tadi itu. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu disekno ar-Rahman. Belas kasih dunia dan akhirat. Nah, wabir rohimi terhadap ar-Rahim yang maliki yaumiddin, yang ini adalah tentang masa depan manusia dalam perjalanan hidupnya. Daimil ihsani adalah kuatnya kita, langgengnya kita berhusnudzon kepada Allah. Lalu itu makanya ibadah irana sing ro keterima apa ora ndak ono sing ro. Makanya konsep iya karena na'budu adalah konsep ihsan dan jangan ribut di situ itu. Karena yang menerima ibadah itu Allah. Makanya orang kalau ibadahnya ini husnudzon, aja ribut. Membayangkan ditompo aja sudah takut gitu. Jangan-jangan kayak gak ditompo. Mikir diterima atau tidak aja kita sudah mumet. Nah ini. Maka biarkanlah orang beribadah. Yang tidak boleh itu bid'ah. Ibadah yang dibuat buat muhdasah. Lah muhdasah itu apa? Merubah syariat ibadah mahdhah. Salat zuhur papat. Saking senengnya dadi 7 lha iku ora oleh. Salat Jumat saking senengnya tiba-tiba dilakukan jam 7 pagi ya ora oleh. Utawa barasar itu ya ora oleh, ndak boleh. Nah, makanya konsep ibadah ini adalah konsep husnudzon. Pokoknya semoga-moga ketompo lah. Nah, kalau sudah ibadah husnudzon kepada Allah, moga-moga ketompo, nasta'in minta tolong. Baca Quran itu ibadah. Makanya ada orang yang selalu menggunakan Quran untuk ibadah. Habis itu minta tolong. Saya akan ibadah baca Yasin ya Allah. Tapi habis itu saya minta tolong. Apa? Muga-muga mbahku iku di ngapura dosane di akhirat. Lah menghasilkan tradisi yasinan. Ada yang baca Quran itu ibadah. Tapi minta tolong untuk apa? Oh, ini berbeda lagi. Cek dibaca Al-Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Habis itu minta tolong. Mudah-mudahan perempuan cantik itu mau menjadi istri. Loh, itu konsep ibadah, husnudzon dan minta tolong. Makanya macam-macam. Ini ibadah itu husnudzon. Salat zuhur Allahu Akbar. Ya. Tuh. Wong pancen keanaka. Seperti kita melihat tapi kita nggak ngelihat. Ya jangan salah kalau sholat ini Allah Akbar melihat sesuatu yang memang nyata di depan mata seperti jam dinding, seperti tembok, seperti ruko bolong, itu kelihatan. Karena apa? Kita diperbolehkan seolah-olah melihat Allah. Tapi kalau nggak lihat, ya udah pasti delong ini ternyata rakyat malah kita katok bolong, kita sarung bolong, gitu. Jangan lupa bahwa ketika kita tidak melihat, Allah melihat kita. Fa innahu yaraka, maka Allahu Akbar malah krungu bakso boleh. Tapi kita harus selalu ingat bahwa kita ini sedang diawasi Allah, maka mendengarkan bakso itu boleh. Yang tidak boleh itu apa? Rong mangkok Pak, lah itu tidak boleh. Ini makanya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suwe iki. Boleh aja. Sing enggak boleh iki terus dari Kiai Anwar Zaid. Kok luwe le, enggak boleh. Loh, itu enggak boleh loh, itu makanya konsep ibadah itu demikian longgar karena semuanya adalah
husnudzon. Akan tetapi jangan lupa bahwa kita yang seolah-olah melihat Allah, di dunia ini ada yang melihat Allah, pernah ketemu dan dipanggil langsung oleh Allah. Siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang seolah-olah ini mesti nitip sama yang melihat. Nah, cara nitipnya apa kepada Rasulullah? Ya baca sholawat. Wong kita itu tidak pernah lihat, makanya dalam setiap ibadah jangan lupa tutup dengan sholawat. Itu perangkone wong seolah-olah itu nitip pada yang benar-benar melihat. Makanya kita ini harus selalu nitip pada Rasulullah. Donga ya ditutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Salat ya kama shallaita ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ojo ribut bab sayyidinanya. Yang tidak sayyidina berpegangan pada kul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya. Tapi yang menggunakan sayyidina berpegangan kepada la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Nah pegangane ono dhewe ora usah diributno. Sing sayyidina ya monggo sing wis ngono ae pokoke sing penting wasilah teng Kanjeng Nabi. Dan setelah itu tabarruk kepada Nabiullah Ibrahim kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Belum mangane. Karena kita ini punya kebiasaan setiap hari titip. Sholat nitip, donga nitip kepada Rasulullah. Masa kok ora kenal. Wong nitip kok ora kenal. Maka biar kenal apapun bab dan cerita tentang Rasulullah, kita selalu ingat. Apapun peristiwa yang pernah terjadi dengan Rasulullah, kita peringati supaya kenal. Wong nitip kok ora kenal. Makanya termasuk peringatan nuzulul Quran, Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, itu dalam rangka apa? Pengen kenal. Wong bendino titip kok tidak kenal gitu loh. Makanya kan kemudian ini. Nah ini aja, kalau kita berada di wilayah ini dengan tenang bahwa ibadah itu adalah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kita nggak ribut. Oh kono modele lah akbar wis mungkin rumangsa setan iki bangunane ning kene cepit. Ana sing Allah akbar mungkin rumangsane setan ning kene cepit ngisor. Ana sing Allahu akbar, oh setan aja ganggu disetop. Ngene kok bingung. Loh makanya dalam hal ibadah itu indah. Poso. Wong poso bersih-bersih ya ana sing arep padusan husnudzon, mudah-mudahan dengan adus sebelum Ramadan ini menjadi awal kebersihan dalam toharo. Lu ndak usah ribut. Kiai salat, wong nunggu santrine di sawah belum pulang, maka kiai-kiai salatnya mundur. Untuk nunggu siapa? Nunggu makmum. Wong jenengane imam iki butuh makmum. Lah nek makmume belum datang jam 11:30 ditunggu sampai 1:30. Allahu akbar, Allahu akbar. Belum datang ya ditunggu. Robbana, Robbana. Belum datang ya sabar. Tombo ati. Masih belum sabar, kena nesu kok teko-teko diurugi anjang nanti datang. Duh, ini husnudzon. Stenono. Setelah itu sholat Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wong imame tuwek, wis napase cekak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Husnudzon jangan-jangan sing mburi iki dengkule linu. Ora ngerti Allahu akbar. Tawa sing diwaca Al-Baqarah ngono ya bubar. Ora meng sampean Pak Bupati dadi makmum mlayu. Walaupun sing ngimami, kecuali sing ngimami waktu presiden nih Pak Bupati ya anteng saja ngomel-ngomel. Loh itu perlu husnudzon. Jadi aja terus kemudian kita menilai ibadah orang ngono.
Srek, afir. Ngono aja gitu, wis jarno ae. Bahkan misalnya ada gitu saya ada orang mati terus ada orang mati gale tumpeng apa gale lampu, gale kopi, kayak payung, lampu dikeluar di kita khusnudan aja Allah. Itu kan karena saking gelone wong tuane mati. Engko nek wis pegel ya leren-leren dhewe ngono tok. Lah, menghadirkan prinsip-prinsip dasar iya karena butuh beribadah itu khusnudan. Kowe dina iki angel ora umum. Akhirnya kita ini ribut persoalan ibadah. Nah, untuk itu semua maka kita ini ya sudahlah. Karena yang tahu agama itu yang diberikan itu adalah Rasulullah, maka ihdinas siratal mustaqim. Ya sudah, minta jalan yang lurus yang dibimbing oleh Allah yang pernah diajarkan kepada Rasulullah. Tapi siratal mustaqim itu ya ono siratal ladzi, ini jalannya orang orang. Nah, kayak kita ini kan lebih banyak mengikuti jalannya orang. Yang mengikuti langsung jalannya Rasulullah itu dulu siapa? Ya sahabat yang ketemu langsung bisa nanya, ya Rasulullah, ini bagaimana? Ya Rasulullah, ini bagaimana? Kalau kita kan ikut jalannya orang-orang sudah katanya an panjang. Makanya hadis itu an qala Rasulullah, an amarona Rasulullah, an nahana Rasulullah, an kunna ma'a Rasulullah, an roa itu Rasulullah, an sami itu kan panjang karena kita ini sudah masuk ke wilayah siratal ladzina, jalannya orang-orang panjangnya luar biasa. Makanya kita ini jalannya orang-orang yang ya parani kuburane diziarahi, menghasilkan apa? Keluhuran budi bahwa kita ketemu siratal mustaqim itu menerima bantuan dari orang-orang yang ada di luar kita. Siapa? Ya alladzina, ya wong akeh. Makanya kemudian konsep walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi orang-orang yang datang belakang ini mendoakan yang pergi duluan yang bawa iman. Tapi karena dia bawa iman, maka imannya ada yang ditinggalkan menjadi warisan kita menjadi iman. Makanya terus ono khol, ada jaroh, ada apa. Ini adalah wujud syukur kita bawa ke iman. Tanpa orang-orang ini as-sabaquna bil iman, kita nggak mengenal iman. Ya imannya wong Jeporo misalnya. Imannya wong Jeporo. Ini kan dibawakan oleh ulama-ulama dulu, para wali. Sampai sekarang misalnya kayak saya ya, pengenal iman karena diajari oleh orang tua. Orang tua diajari oleh guru-gurunya. Guru-gurunya diajari Kiai Hashim. Jadi aladinanya banyak. Kiai Hashim diajari oleh guru-gurunya, ada Mbah Soleh Darat, ada Mbah Khalil, ada Mbah Asy'ari. Nah, Mbah Asy'ari sendiri ya bahnya Mbah Hashim diajari sama Mbah Khairon atau dikenal dengan Mbah Gareng di Ngeroto Purwodadi. Itu mondok diajari di tempatnya Mbah Abdul Wahid di Solo Tigo. Diajari oleh Mbah Abdul Halim di Boyolali. Mbah Abdul Halim diajari Mbah Sufyan di Tuban. Diajari oleh Mbah Jabar di Tuban, diajari sama Mbah Abdul Rahman di Lasem, diajari sama Mbah Benowo di Surabaya sana. Mbah Benowo diajari Mbah Sunan Geseng. Sunan Geseng diajari sama Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko diajari kalian Sunan Bonang. Mbah Bonang diajari Mbah Ngampel. Mbah Ngampel diajari sama Mbah Brohim Asmoro Kondi. Mbah Brohim diajari oleh Syekh Jumadil Kubro. Tanpa alladzina yang banyak nggak nyampe ke sini. Nah, Syekh Jumadil Kubro diajari Sayyid Muhammad di Pase. Sayyid Muhammad diajari Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa, diajari Sayyid Abdul Malik di Mongol, diajari Sayyid Alawi Amil Faqih, diajari Sayyid Ahmad Sokib Mirbat, diajari Sayyid Ali Khalid Qasam, diajari Sayyid Alwi, diajari Sayyid Muhammad, diajari Sayyid Alwi, diajari Sayyid Ubaidillah, diajari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, diajari Sayyid Aisyah, diajari Sayyid Muhammad, diajari Sayyid Ali Uraidi, diajari sama Sayyid Ja'far Shadiq, diajari Sayyid Bakir, diajari Sayyid Ali Zainal Abidin, diajari Sayyidina Hasan Husain, diajari Sayyidina Ali. Lah ini yang diajari langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah akhirnya kita menghasilkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang sudah mengajarkan iman. Lah mula terus didongakno, diziarahi kubure, fazuruha, ziarahono, jadi online tok, gitu. Nah kalau kita menziarahi kuburnya apa? Kita cinta terhadap tanah air di situ.
Wong Jepara kon ngebom Demak, ya nggak berani. Wong di situ ada makamnya Sunan Kalijogo. Suruh ngebom Jombang, ya nggak berani, ada makamnya Kiai Hashim. Tanpa diajarkan apapun, orang akan masuk kepada wilayah hubbul waton minal iman, akan cinta pada tanah air. Nah kalau itu semua terjadi, ya an'amta alaihim ghairil maghdub, tidak seperti orang Yahudi dan orang Nasrani sing nabine dipateni, tidak seperti orang Yahudi dan orang Nasrani gitu loh yang waktu itu. Nah, ini makanya situasi ini kita akan mendapatkan kenikmatan. Nah itu aja kita jalanin, akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kan itu nggak mudah, butuh hati sing jembar memahami Ar-Rahman, sebagaimana Rasulullah menyampaikan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khairan di situ nakirah, maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah kebaikan itu nggak mungkin sempurna milik manusia karena manusia nggak sempurna. Nah kebaikan sempurna itu hanya milik Allah. Nek manusia nggak sempurna kebaikannya pasti bareng. Ngaji ini baik. Yang paling baik siapa? Ya saya, wong kiainya. Cekelimik ngombe ini paling akeh. Nah, itu baik Pak Bupati. Jadi menjelaskan jangan lupa kalau ngaji ini baik, yang paling baik ini saya. Rasa data komplain sampean. Tapi jangan lupa saya nggak boleh mengatakan saya yang paling baik karena saya kelihatan baik karena diundang Pak Bupati. Kalau Pak Bupati nggak ngundang saya, ya saya nggak kelihatan baik di sini. Lah kalau sudah gitu baik mana saya apa Pak Bupati? Ah ya Pak Bupati, ya apa aku kok suruh aku sing ngundang. Nah cari saya ya nek aku ra teko ya pengajian melek, Pak. Iku lagi saya sama Pak Bupati kalau berbicara kebaikan iso ribut, iso gelut itu. Sementara Pak Bupati menyiapkan sampai ada background sebagus ini, sound sebagus ini, lapangan sebagus ini. Tanpa ini semua apa pengajian ini terlihat baik? Ya enggak. Nah apalagi kalau sampean semua ikut komplain, yang bikin pengajian baik karena kami kiai. Lah kenapa? Karena kami mau datang. Coba nek jenengan ora teko blas, oh niki ora pengajian, niki cek sound. Ini makanya baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Maka jangan sekali-sekali kalau kita baik merasa paling baik, itu jelek jadinya. Belum lagi kemudian kita menjadi baik ini karena ono sing gawe snack idola. Iki sing nggih kotak ya sapa gitu. Isinya ada kacang, ada roti, macam-macam. Monggo kali disambi. Loh ini bareng-bareng. Makanya ketika makan ini pun Allahumma barik lana loh. Padahal sereten dewe kok barik lana, kok mutakalim al ghair, kok bukan mutakalim wahdah, wong sereten ya dewe. Ya karena makan ini pun bareng sing gawe sapa, kotake sapa, alah yo macam-macam sudah. Nanti ada bumbunya, sing nanem bumbu siapa, dadi sedep karena ono uyahe, sing gawe uyah sapa, sing gawe cuwek ya siapa. Pas gawe uyah itu digelundungke itu jangan-jangan orang yang ngompol di tambaknya juga kita nggak ngerti. Wah ini benar-benar bareng-bareng. Makanya kalau makan jangan sendiri, usahakan bareng. Wong doanya Allahumma barik lana kok ijen-ijen itu nggak bagus. Dah. Loh itu. Nah itu semesta itu aja kita udah susah memahaminya. Dengan kamilah yang paling baik karena kami celananya cingkrang. Sing gak pakai gunting itu sapa? Kami yang paling baik karena jenggot kami panjang. Sing ndawakno lho ya Gusti Allah. Lamun opo rapikan sing gawe alat cukur ya tatra. Ya silet. Nah. Pak Bupati itu kelihatan cakep karena pakai baju banser. Gantengin pol malam hari ini. Tapi Pak Bupati nggak bisa nggak ketahuan kalau banser kalau nggak ada tulisan banser. Tulisan itu di bordir. Sehingga mesin bordir itu Cino, mereknya Butterfly. Loh, itu dunia. Jadi jangan dikira kemudian baik itu berdiri sendiri. Pak Bupati sekarang terlihat baik.
karena jadi bupati. Tapi itu suaranya wong ning ngisor-ngisor sing gelem nyoblos. Kalau nggak ada yang mau nyoblos gitu ya nggak jadi bupati. Maka zaman jadi bupati yang baik jangan melupakan yang di bawah-bawah itu. Sing ngisor wit gedang-gedang itu yang dilupakan. Yang sudah sambil watuk-watuk teko nggawa coblosan pluk gitu. Coba nek mangkel tuh lempuk ke tempat sampah nggak jadi bupati jenengan. Jadi baik itu tidak pernah berdiri sendiri. Kalau manusia, polisi terlihat baik ya karena ada maling. Kalau sudah nggak ada maling ya pensiun. Lagi. Jadi kalau penjenengan itu ya jangan galak-galak nih ono maling, direhabilitasi dengan baik. Kok jadi gabuki aja wong. Itu adalah alat untuk membuat polisi menjadi lebih baik. Kan gitu. Ono copet, ya jangan dikebuki karena copet itu membuat kita menjadi baik kita. Ulah nang kiai ndelok wong dablek ngono ya ora apa-apa wis jane seneng mawon. Soalnya entek sing dablek ki pengajiane prei. Loh, dunia itu punya ruangnya masing-masing. Padha. Manusia difitnah, biasa itu sedang dipupuk. Karena pohon itu tidak akan berbuah bagus kalau tidak dikasih pupuk. Pupuk itu pasti bau dan tidak enak. Ya bejone awak dhewe dadi wite dudu dadi tletong ngono tok. Jadi semua di balik yang ada di dunia ini terjadi hukum sebab akibat. Sebab akibat terjadi di situ. Itu. Makanya kebersamaan itu harus saling dijaga. Dan itu semua berada dalam ruang yang sudah diberikan Allah dalam sebuah konsep Ar-Rahman. Ngono tok. Yuk gek satu tok. Kalau dibaca aja ya enak mau cepet, tapi kalau kita pahami dan itu hanya itu setetes yang saya tak jelaskan ini cuma setetes dari memaknai Fatihah. Itu bukan tafsir tunggal bukan, itu mesti tak. Di balik itu nanti makna lagi panjang. Karena Quran itu berbicara tentang yang nampak dan yang tidak nampak. Apalagi kalau alif lam mim lah ya sudah. Allahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mendapatkan hidayah. Muttaqin itu sapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ditaruh depan tentang memaknai ghaib. Wah iku saiki ghaib sapa apa musyrik agar krungu ghaib bid'ah lah ya repot. Padahal masuk pertama kali menjadi muttaqin yang memahami Al-Qur'an itu yu'minuna bil ghaib. Ghaib di situ bukan hanya semata-mata paham pemikiran tapi menjadi experience of religion atau pengalaman keagamaan. Ini tak terus nunggu dawane ora umum. Sesuk meneh kapan-kapan Pak Bupati iki. Pokoke niki alhamdulillah sudah sepuh-sepuh do asam urat masih ibadah. Ya dadi wis niki wis anu dah wayahe gitu kan. Sepuh-sepuh dengkule wis asam urat ya kula ya kudu husnudzon bahwa anu wis padha ada dengkule sudah linu, itulah. Nah itu maka dari hal yang sekelumit dan sederhana ini akan menghantarkan kita kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu sudah dijelaskan minat dzulumati ilan nur yang tergambar di dalam pikiran-pikiran Raden Ajeng Kartini, suatu yang luar biasa. Oke, mudah-mudahan kita semua dalam ridha Allah. Kita menyongsong Lailatul Qadar, kita menyongsong nuzulul Quran, kita menyongsong kehidupan berikutnya. Semoga semua dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita selalu dapat syafaatnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.